Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama When the Phone Rings. Yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Setelah memberitahukan kepada Hong Hee-ju siapakah Baek Saon yang sebenarnya, dia mengatakan sama Hee-ju untuk jangan tertipu lagi dengan sandiwara keluarga dari Baek Saon. Namun Hee-ju mengatakan bahwa itu semua adalah pilihan dia tanpa paksaan dari ibunya, bahkan untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai istri dari Baek Saon. Karena dia juga dulu banyak banget menyimpan rahasia dari Baek Saon. Kemudian Ina menyampaikan sama Hee-ju bahwa dari dulu sebenarnya dia nggak pernah benci sama Hee-ju, justru dia seneng ketika Hee-ju itu memanggil dia dengan sebutan kakak. Tapi memang Hee-junya yang masih agak awkward menanggapi hal itu. Setelah itu dia nanya sama Ina dari mana Ina mendapatkan hasil tes DNA itu. Ina bilang dia nggak tahu karena pengirimnya itu adalah anonim. Dia kira ayahnya ataupun ibunya Hee-ju, tapi ternyata tidak. Mungkin aja orang yang mengirimkan file tersebut tahu tentang rahasianya Baek Saon. Nah, itu yang bakal dicari tahu sama Hong Ina. Dan tujuan dari orang mengirim itu kepada Hong Ina karena dia nggak mau bahwa Ina dan juga Saon itu menikah. Setelah itu, Hee-ju mencoba menghubungin Baek Saon tapi nggak bisa sama sekali. Karena kan Saon udah berjanji untuk pulang lebih awal harusnya pada malam itu. Lalu Hee-ju mencoba melaporkannya kepada kantor polisi tapi itu nggak bisa. Karena Saon tuh menghilang belum 24 jam ditambah lagi kan mereka menanyakan nama Saon dan juga namanya Hee-ju. Karena harus private jadinya Hee-ju nggak jadi melaporkannya dan mengurungkan niatnya, lalu dia mematikan teleponnya. Setelah itu Hee-ju mencoba meminta bantuan kepada kedua orang tuanya Baek Saon, di mana di sini akhirnya Hee-ju menunjukkan bahwa dia itu sudah bisa berbicara dan ayah Saon tuh kaget banget, tapi tidak dengan ibunya Baek Saon, seakan-akan dia udah tahu. Nah, di sini Hee-ju juga membongkar bahwa dia sudah tahu rahasia bahwa Saon itu bukan anak mereka dan diiyakan oleh ibunya Baek Saon. Namun setelah dicari tahu sama sekretaris ibu Saon bahwa belum ada informasi terkait kehilangnya Saon, dan dia juga bilang sama Hee-ju bahwa mereka tidak akan tinggal diam karena seperti yang dibilang Hee-ju sebelumnya bahwa Saon cukup penting bagi mereka untuk menjalankan rencana mereka. Dan sebelum pulang Hee-ju disamperin sama sekretaris ibunya Baek Saon. Dia bilang bahwa Saon itu dulunya mengalami soal mata yang berbeda warna dan katanya sih seharusnya itu sudah dioperasi, dan artinya sekretaris ini nggak tahu bahwa Saon yang sekarang itu adalah bukan Saon yang asli. Dan teringatlah Hee-ju bahwa orang yang menculik dia kemungkinan besar adalah Baek Saon yang asli karena ciri-ciri dari yang disebutkan dari sekretaris ibunya Baek Saon. Dan setelah itu Hee-ju mendapatkan kabar dari Ji Sang-woo bahwa Baek Saon sekarang berada di rumah sakit. Hee-ju khawatir banget ketika tahu bahwa Saon sekarang lagi dioperasi. Nah, diceritakan sama Sang-woo bahwa tadi itu dia sempat bertemu dengan si bapak ini, si bapak botak, bahwa dia itu sedang mencari tentang informasi anak yang hilang, tapi dia itu diusir. Dan ketika dia teleponan sama Yuri, dia berpapasan dengan Baek Saon. Nah, karena penasaran kenapa Saon juga ke sana, akhirnya dia melipir ke sana dan melihat bahwa toko pancing itu kebakaran. Lalu Sang-woo mencoba untuk menyelamatkan Saon dan juga si bapak tadi, dan akhirnya mereka itu berhasil keluar dengan selamat. Dan Sang-woo setelah itu membawa mereka berdua ke rumah sakit. Nah, Sang-woo juga memberikan HP-nya Baek Saon kepada Hee-ju dan dia juga melihat bahwa Hee-ju nelponin Baek Saon terus. Hee-ju juga meminta maaf sama Sang-woo karena banyak hal yang dia tutupin termasuk hubungannya dengan Baek Saon. Nah, nggak lama setelah itu Baek Saon operasinya selesai dan juga berjalan dengan lancar, tapi dia harus mendapatkan perawatan intensif karena lukanya cukup parah. Nah, di sini Sang-woo mencoba mengikhlaskan dengan fakta yang baru dia ketahui tentang hubungannya Hee-ju dan juga Baek Saon. Setelah itu Hee-ju mendampingin Baek Saon dan sekarang mereka itu gantian, yang dulunya Baek Saon yang dampingin, sekarang gilirannya Hee-ju. Nah, lalu Baek Saon teringat tentang masa lalunya, di mana di hari ketika dia pertama bertemu dengan kakeknya Saon dan juga Baek Saon yang asli, di mana pada hari itu direncanakan oleh kakek Saon bersama dengan ayahnya Baek Saon yang palsu untuk menghabisi nyawa Baek Saon yang asli. Hingga di malam harinya, disitulah kejadian dilihat sama Saon palsu tentang bagaimana Saon asli itu berusaha dihilangkan nyawanya oleh kakeknya sendiri. Setelah itu dia dihampirin sama kakek Saon, dan disinilah dia mengatakan bahwa mulai dari sekarang Saon yang sekarang adalah cucunya dia, karena dia nggak mau ada noda di keturunannya dia yang bersifat seperti
psikopat. Makanya dia pengen menghilangkan nyawa Baeksaon asli dan menggantikan cucunya. Sejak saat itulah hidup Baeksaon yang sekarang sangat hampa namun berubah ketika dia bertemu dengan Hong Hee-ju. Gak lama setelah itu Baeksaon sadar dan ada istri tercinta di sampingnya dia. Lalu Hee-ju bilang dia bakal memanggil dokter untuk menanyakan bagaimana keadaan Saon. Terus kan Yuri juga beberapa hari belum bisa menghubungi Ji Sang-woo. Dia khawatir banget kalau terjadi apa-apa sama Sang-woo. Dan kebetulan pada saat itu temannya Saon yang sesama reporter menggali informasi dari Yuri tentang yang sedang dia selidikin bersama dengan Ji Sang-woo. Lalu Yuri mengatakan bahwa kemungkinan besar anak panti itu adalah kembar. Dan salah satunya masih hidup. Kagetlah temannya Baeksaon. Sementara itu Baeksaon asli ataupun si penculik itu bakal mengirimkan paket dengan ikan yang udah dia potong-potong terus dia jahit-jahit lagi. Dan dia ditanyakan sama si master apakah dia menyebabkan kebakaran di rumah ayahnya Baeksaon. Tapi dia bilang bukan dia pelakunya dan dia juga mengatakan bahwa bukan dialah yang membuat masalah melainkan si master. Terus kan Hee-ju mengabarkan sama Sang-woo bahwa Baeksaon itu sudah siuman dan dia izin sebentar katanya mau ketemu dokter. Tapi ternyata Hee-ju itu menangis karena dia tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Baeksaon. Sementara itu Saon dihampirin sama Sang-woo dan dia bertanya bagaimana kondisi bapak-bapak yang juga diselamatkan sama Sang-woo kemarin. Nah, lalu Sang-woo mengatakan bahwa inilah kondisi si bapak dan dia ya masih belum sadarkan diri. Lalu Saon cerita sama Sang-woo bahwa si bapak itu adalah orang yang membesarkan dia. Dan dia juga cerita hubungan dia dengan Hee-ju. Secara nggak langsung dia mengatakan bahwa Hee-ju itu adalah istrinya dia. Dan Saon juga sekaligus berterima kasih serta meminta maaf sama Sang-woo atas apa yang terjadi dan atas apa yang sudah mereka tutupin bersama dengan Hong Hee-ju. Dan lagi Saon meminta tolong banget sama Ji Sang-woo untuk menyelidikin kasus yang sedang dia selidikin saat ini dan mengatakan bahwa si bapak yang tergeletak sekarang adalah saksi kunci dari kasus tersebut. Baeksaon juga bilang bahwa dia tahu siapa pelaku sebenarnya, bahkan dia juga kaget karena orang itu ternyata masih hidup. Terus kan Saon ngecek HP-nya dia lah dan disitulah dia mendapatkan pesan Hee-ju waktu dia itu mengalami kecelakaan. Banyak banget pesannya, bahkan ada pesan suara dari Hee-ju yang menunjukkan bahwa Hee-ju itu sekhawatir itu dengan Baeksaon. Otomatis dia seneng dong karena dikhawatirin sama orang yang tercinta. Nah ketika dia dicek sama suster dia nanya apakah ada Hee-ju di luar, tapi suster bilang Hee-ju nggak ada. Dan Saon berusaha nelpon tapi Hee-ju nggak angkat teleponnya karena dia lagi pergi ke rumahnya untuk mencari HP milik dari si penculik. Nah akhirnya Hee-ju menemukan HP tersebut karena kan sebelumnya disimpan sama Baeksaon. Lalu Hee-ju pergi menuju kantor polisi untuk menyerahkan HP itu. Nah karena Saon khawatir banget akhirnya dia pergi ke tempat Hee-ju berada dan menanyakan kenapa Hee-ju berada di sana. Lalu Hee-ju mengatakan bahwa dia itu pengen melindungi Baeksaon dan dia ngerasa bersalah selama ini sudah banyak banget bohong sama Saon. Bahkan dia hampir mencelakai Saon dan juga bekerja sama dengan Baeksaon yang asli demi untuk menghancurkan Baeksaon yang sekarang. Jadi dia itu sekarang sudah bertekad pengen melindungi Baeksaon untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Namun Baeksaon cuma pengen Hee-ju itu berada di sampingnya dan dia bertahan sampai sekarang hanya karena Hee-ju ada di sampingnya dia. Lalu Hee-ju mencoba menenangkan Baeksaon dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Hee-ju juga senang karena sudah bisa mengenal Baeksaon yang sekarang walaupun bukan Baeksaon yang asli. Dan seperti biasa orang tuanya Saon baik ayah dan juga ibunya seperti biasa melaksanakan interview bersama dengan wartawan-wartawan untuk menunjukkan keharmonisan keluarga mereka. Tapi di tengah hal tersebut tiba-tiba aja ada tamu yang datang dan juga cukup mengejutkan mereka, yaitu Hong Ina. Kagetlah mereka semua dong ya kan. Dan Ina juga membuat sebuah gebrakan di mana tiba-tiba dia nyeletuk dan bilang bahwa kayaknya Saon yang ini tuh nggak mirip deh dengan kedua orang tuanya. Makin bertanya-tanyalah para wartawan di sana. Terus Ina langsung melanjutkan hal tersebut dan membuat kedua orang tua Baeksaon langsung ketar-ketir. Nah ketika itu tiba-tiba aja perkataan Ina langsung dihentikan oleh ayahnya Baeksaon dan bilang bahwa
Ina itu lagi minum alkohol jadi mungkin dia agak ngawur gitu. Dan ketika itu juga tiba-tiba ayahnya Saon mendapatkan kado tak terduga dan ibunya tahu bahwa itu adalah dari anaknya si Baeksaon yang asli. Dia kejarlah si Baeksaon asli itu karena dia penasaran dan juga pengen bertemu sama anaknya yang selama ini katanya selalu dia lindungin padahal si Kopet. Sementara itu Ina karena sudah selesai tugasnya di sana dan juga rencananya nggak berhasil 100%, dia langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan bilang sama wartawan untuk wajahnya jangan diekspos. Nah akhirnya maknya Baeksaon berhasil menemui anaknya di rumah ini. Rumahnya cukup mewah berarti selama ini dia yang mendanain dong. Ya kan katanya kan masih dilindungin tuh. Dan akhirnya mereka berdua bertemu di rumah itu cukup banyak foto-foto kakeknya Saon. Oke, jadi fix ya teman-teman bahwa si penculik adalah Baeksaon yang asli seperti yang sudah Mimin tebak sebelumnya. Oke, ini udah fix, jangan berdebat lagi tentang identitas dari Baeksaon yang asli dan juga si penculik ini. Nah, keesokan harinya, Yuri akhirnya mendapatkan telepon dari Ji Sang-woo karena udah ditunggu-tunggu dari kemarin dan dia langsung menghampiri Ji Sang-woo. Hampir aja dia jatuh dan untung ditangkap sama Sang-woo karena dia gercep dan Yuri langsung nanya sama Sang-woo itu luka-luka apa yang di tangan, leher dan juga keningnya dia. Dijelaskan sama Sang-woo cuma ceritanya gak panjang dan dia juga nggak bisa menceritakan detail karena dia nggak berhak menceritakan hal tersebut karena berhubungan dengan rahasianya Hiju dan juga Baeksaon. Terus Yuri juga cerita bahwa kasus yang sedang mereka dalami ini tiba-tiba aja diminta sama atasannya untuk dihentikan karena ada orang lain yang berusaha untuk menutupinya. Oh iya, setelah dari kantor polisi tadi, Hiju membereskan tempat tidurnya Baeksaon dan sekarang dia tetap menemani Saon di sana. Katanya sih Saon tuh ya modus lah biar Hiju itu bisa tidur di sampingnya dia. Dan dia juga cerita kenapa dia tahu Hiju berada di sana karena semenjak kejadian yang Hiju jatuh dari gunung, dia itu memasang pelacak di HP-nya Hiju. Jadi kemanapun Hiju pergi, dia tahu di mana keberadaan dari Hong Hiju sebucin itu. Dan tiba-tiba dia bilang sama Hiju, kalau misalkan dia nggak bisa dihubungin, Hiju jangan nyari dia. Ya Hiju bilang nggak mau dong, pokoknya dia bakal tetap nyari Saon dan juga melindungin Baeksaon. Dan Saon juga mencoba untuk menenangkan Hiju. Dia bilang dia udah tahu siapa pelakunya dan dia bakal menyelesaikan semuanya. Dan gak berasa dan tanpa sadar Hiju pun akhirnya tertidur nyenyak. Dan di sini Saon tuh memandangin wajah istrinya kayak secinta itu dia sama Hiju. Dan gak lama setelah itu Sang-woo nelpon dan bilang sama Saon bahwa ayah Saon itu sudah sadarkan diri dan dia pengen bertemu sama Baeksaon. Lalu Saon menemuin ayahnya dan di sini ayahnya cerita bahwa dia ternyata yang menyelamatkan si Saon yang asli karena dia nggak tega karena kan ayah Saon tuh kan disuruh membuang koper tersebut karena kakeknya berpikir bahwa Saon yang asli itu udah meninggoy. Nah, tapi dia itu berpikir karena kasihan dia coba rawat si Saon asli tapi ternyata sifat aslinya kagak bisa hilang-hilang, tetap aja si Kopet gitu. Tapi Baeksaon nggak masalah karena dia bisa memaklumin posisi ayahnya pada saat itu. Terus kan Hiju meminta maaf sama Sang-woo kan dia juga mencoba cerita sama Sang-woo bahwa hubungannya sama Saon adalah suami istri. Sang-woo bilang udah nggak apa-apa, dia udah paham dan nggak perlu diceritakan. Dan Sang-woo juga memberitahukan sama Hiju bahwa selama ini Saon tuh bukan menyembunyikan dia, tapi melindungi dia. Senyum-senyum nggak tuh Hiju? Nah, teman-teman kantornya Saon akhirnya tahu bahwa Saon itu sedang berada di rumah sakit dan mereka ngide bahwa mereka bakal pergi menjenguk Saon sekaligus kasih kejutan sama dia bahwa mereka itu datang ke sana. Dan Saon sudah bersiap-siap untuk melakukan pidato dan Hiju datang ke sana untuk memasangkan dasinya Baeksaon. Wah, ini tuh udah kayak pasangan suami istri yang ideal banget ya kan? Nah, di sini kan lagi asik-asiknya dan juga lagi mesra-mesranya mereka sambil berpelukan. Nah, seperti biasa Pak Kang lagi dan lagi mengganggu dengan teleponnya dia. Nah, dia telepon Baeksaon dan kasih tahu bahwa mereka itu sudah ada di rumah sakit dan menuju ke ruangan Baeksaon. Paniklah mereka berdua dong, takut kalau misalkan ketahuan hubungan Hiju dan juga Baeksaon. Lalu Saon tidak mengizinkan mereka masuk dan bilang bahwa udah nanti aja.
karena kan acaranya bakal segera dimulai. Nah, di sini Baekseon bakal berpidato dan Hiju yang menggunakan bahasa isyaratnya. Dan ternyata mereka berdua sama-sama menantikan momen ini, baik Hiju maupun Baekseon, bahwa mereka berdua bekerja bersama dan juga saling berdampingan satu sama lain. Wah, keinginan mereka yang sama dan juga ya pasti jodoh dong. Dan penampilan mereka itu diapresiasi oleh orang-orang di sana dan juga pidato Baekseon sangat-sangat memukau orang-orang di sana. Benar-benar kerja sama suami istri yang sweet banget dan diakhirin senyum yang merekah di antara mereka berdua. Setelah itu, Saon meminta Duje mengantarkan Hiju untuk pulang karena dia pengen mencari di mana Baekseon yang asli itu. Dan tiba-tiba temannya yang reporter mengabarkan sama dia bahwa dia mengetahui identitas anak panti yang hilang itu ternyata anak kembar, dan sebentar lagi dia bakal kasih tahu sama Saon. Dan Saon sekarang lagi dalam perjalanan ke daerah tempat yang dikatakan sama ayahnya kalau misalkan dia pengen menemuin orang-orang itu termasuk si penculik, Saon harus pergi ke lokasi ini. Dan setelah itulah teman Saon bilang bahwa untuk meriksa sendiri identitas dari kembaran anak yang hilang itu. Dan kalian tahu, iya, seperti tebakan kita benar lagi bahwa kembarannya itu adalah Park Duje, yang sekarang kan dia suruh Duje itu nganterin Hiju. Langsung paniklah Baekseon kalau misalkan Hiju itu diapa-apain sama si Park Duje kimpret itu. Dan bener aja dong, dia memberikan sesuatu di minuman Hiju sehingga Hiju itu pingsan dan mengantarkan Hiju ke sini untuk diserahkan ke Baekseon yang asli. Dan dicoba telepon-telepon sama Baekseon palsu, tapi Hiju nggak bisa dihubungin. Emang kampret, kimprit, dok. Kau Park Duje. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.